address. Sebuah IP address dengan alamat 20.100.0.1. Oke. Kalau nggak biar nggak pusing 10 aja deh. 20.100.10.1 per 29. Pertanyaannya, pertama, berapa subnet masknya? Satu itu dari IP di atas ya. Yang kedua, IP networknya juga berapa gitu. Dan yang ketiga, IP broadcast. Yang keempat, total IP. Yang kelima, rank IP. Yap. Sampai di sini kita akan coba pecahkan atau kita bereskan soal ini. Untuk pertanyaan pertama, berapa subnet masknya? Di sini tertera IP address 20.100.10.1 per 29. Berarti IP ini adalah IP kelas C. Oke. Jadi jangan salah sangka. Jangan sampai karena ininya 20, ininya di bawah 192, ini bisa dibilang kelas A. Jangan sampai kayak gitu, karena enggak semua yang di bawah 192 itu kelas A. Karena ada ini apa namanya, CIDR. CIDR ini pertama kali diterapkan pada tahun 1993 dengan tujuan untuk memperlambat atau menghemat supaya si IP address versi 4 itu tidak cepat habis. Contoh, kalau kita bikin sebuah IP dari 192 dengan network 192.168 dengan titik 1 titik 1.0, otomatis sampai 192.168 atau 255.255.255.255 itu udah habis. Sedangkan jika penggunaannya skala besar, itu akan menyulitkan sebenarnya. Jadi tujuannya si CIDR ini, atau ya disebut apa, class interdomain routing, diciptakan atau diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992-1993 oleh IEFT. Ya, dengan tujuan seperti itu supaya tidak cepat habis si IP kelasnya gitu. Maka walaupun ini 20, ini tetap kelas C karena si IDR-nya itu per 29. Nanti akan kita bahas juga kenapa ini bisa jadi per 29. Ya. Untuk subnet masknya,
3 prefix net, 3 prefix, maaf ya. Di dalam satu jaringan itu kita memiliki notasi desimal, namanya notasi desimal. Dalam kelas notasi desimalnya itu untuk net ID memiliki 24. Nah, 24 notasi atau setara dengan 3 kelompok notasi atau apa ya sebenarnya? Prefix, 3 prefix. 3 prefix IP yang pertama. Jadi seperti ini untuk penghitungan subnet masknya. Jika di kelas subnet masknya itu adalah netnya 3 prefix pertama, yaitu yang 20, 100, dan 10, maka jadinya adalah 255 255 titik 255. Ya, ada pertanyaan, kenapa ini 255 semua? Ya, karena ini kelas C. Kelas C itu memiliki prefix net ID sebanyak 24 bit ya. 24 bit dalam 3 prefix ini. Ada lagi yang bertanya, itu kan nggak sampai 24 atau ya 24 angka. Tidak kalau dalam bentuk desimal, tapi kalau bentuk biner ini menjadi 24. Kenapa? Karena setiap satu prefix atau satu prefix, satu notasi IP memiliki 8 bit bilangan biner ya. Memiliki 8 bit bilangan biner dikali 3 itu sama dengan 24. Maka untuk menentukan berapa hostnya, berapa host ID-nya, maka dilakukan pengkonversian dari bilangan desimal ke bilangan biner ya. Jika kita tidak akan membahas bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal ke bilangan biner, karena saya anggap kalian sudah paham dengan angka 255 itu dibagi 2 sampai habis dibagi atau sampai habis dibagi, tidak bisa dibagi lagi. Itu untuk pengkonversian. Maka net mask dari IP kelas C itu seperti ini. Jika dikonversi ke bilangan biner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ini dia net ID-nya ada total 24 net ID, dan ini host ID. Ini untuk yang per 24 atau kelas C.
24 itu adalah nominal angka 1 yang ada pada subnet mask. Subnet mask dalam bentuk bilangan biner. Maka jika memiliki CIDR per 29, jadinya jadi seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Yap, sisanya itu 30, 31, 32. Inilah dia subnet mask dengan CIDR per 29 ya. Per 29. Jadi si notasi dalam bit dalam prefix subnet mask IP kelas C itu memiliki 29 bit. Maksudnya seperti itu. Jadi CIDR-nya ini diartikan adalah 29 bit, lebih gampang menyebutnya gitu. Ini yang akan menentukan nanti subnet masknya berapa, karena kan ini masih kosong, masih belum tahu ini angkanya berapa. Dan IP network, IP broadcast, total IP, rank IP. Oke, langsung next. Ini untuk bagaimana prefix itu bisa bukan prefix, bagaimana CIDR itu kerja dan bentuknya seperti apa. Sudah dijelaskan bahwa CIDR itu adalah jumlah bit aktif. Angka 1 itu aktif dalam biner, itu kosong itu non aktif atau tidak aktif di dalam sebuah prefix jaringan. Jadi jika CIDR-nya 29, berarti ada 29 bit dalam 32 bit prefix jaringan tersebut. Oke, kita lanjut. Tentukan subnet masknya. Cara menentukannya adalah gampang. Kita tidak usah menghitung net ID-nya, karena net ID ini sudah mutlak. Jika dikonversi ke bagian desimal, dia akan menghasilkan angka 255, 255, 255, dan 255. Maka kita konversikan yang host ID dari subnet mask yang prefixnya CIDR-nya per 29 itu berapa? Bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bit. 5 bit dengan 5 bitnya aktif dan 3 bit tidak aktif. Yang dihitung yang mana? Yang dihitung itu yang semuanya sebenarnya. Cuman kita akan mendapatkan hasilnya setelah menghitung host ID, isi bit di host ID. Cara menghitungnya gimana? Kebalikan dari pengkonversian bilangan desimal ke biner. Untuk mengkonversi bilangan biner menjadi desimal adalah dengan mengkalinya. Berbeda dengan kali pangkat, berbeda dengan mengkonversi bilangan desimal ke biner, yaitu membaginya. Oke, kita konversi yang ini net ya, yang ini yang host ID-nya kita akan konversi, yaitu angkanya adalah 1. Karena ini ada jumlahnya 8, maka kita akan mengkalikannya dengan beberapa angka atau dengan jumlah bit yang ada pada prefix host tersebut. Host ini ada 8 bit. Maka dari angka 0 sampai angka berapa harus menghasilkan 8 bit. Nah, kita harus tahu dulu. Berarti angkanya itu adalah 0, 1, 2, 3,
bagaimana mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal? Caranya adalah kita mulai penjumlahan dan pengkaliannya, ya intinya penjumlahan dari angka biner ini dimulai dari yang terdepan, akan tetapi dipangkat dengan yang paling terbelakang di sini. Seperti ini. Hostnya adalah host dari 1111100 itu 1 ditambah enggak, itu 1 dikali 1 dikali 7. Nah, ini dibalik urutannya, countdown, hitungan mundur. Yang ini hitungan normal. 1 dikali 2, maaf, bukan 7, 2 dulu, 2 pangkat 7. Kenapa 2? Karena proses pengkonversian bilangan desimal ke biner itu dibagi 2. Maka saat kita akan mengkonversi lagi bilangan biner ke bilangan desimal, yaitu menggunakan angka 2 dikali, bukan dibagi ya, dikali kalau untuk bilangan biner ke bilangan desimal. Ada lagi cara mengingatnya itu yang lebih gampang, bahwa bilangan biner itu hanya memiliki 2 angka, hanya 2 angka saja, yaitu 0 dan 1. Maka jika bertanya-tanya ini 2 dapat dari mana, karena bilangan biner itu hanya memiliki 2 angka, itu biar gampang ingatnya gitu aja, 2 angka, 0 dan 1, sudah nggak ada lagi angka yang lain, itulah biner gitu. Maka di sini angka bit yang tadi aktif 1 dikali 2 pangkat 7, ya, pangkat 7, karena ini jumlah notasi atau jumlah bit di dalam satu prefix itu memiliki 8 bit ya, terhitung dari angka 0. 7 ditambah 1 dikali 2 pangkat 6 dan seterusnya ya. 1 di tanda kurung tambah dulu 1 dikali 2 pangkat 5 tambah, nah jangan lupa ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 angka 1, berarti 5 bit. 1, 2, 3, 4, ini angka 1 dikali 2 pangkat 4, lalu ditambah lagi 1 dikali 2 pangkat 3, 1, 2, 3, 4, apa bisa kurang kelihatan, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 bit, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bit. 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah lagi 0 dikali 2 pangkat 1 tambah lagi 0 kali 2 pangkat 0. Ya, sudah semuanya. Udah ada 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ada 5 bit aktif, 1, 2, 3, 4, 5. Dan sisanya ada 3 bit kosong atau 3 bit mati. 1, 2, 3. Ya. Belum selesai, santai. Sama dengan kita jumlahkan 1 kali 2 pangkat 7, 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu adalah 2 128 128 ditambah 1
dikali 2 pangkat 6, 64. Tambah lagi 1 pangkat 2 kali 5, 1 kali 2 pangkat 5, maaf, 32. Tambah lagi 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Tambah lagi 1 dikali 2 pangkat 3, 8. Ditambah lagi 0 dikali 2 pangkat 2, 0. Tambah lagi 0 kali 2 pangkat 1, 0. Tambah lagi 0 kali 2 pangkat 0. Yap, 0. Totalnya adalah 128 tambah 64, 64, 44, 12, 8, 9, 192. 192, 192. Maaf, biar enggak pusing. Karena ini enggak pakai kalkulator juga ya. Ini penjumlahan dari 128 ditambah 64 itu 192. 192 ditambah 32 adalah 224. Yap, 224. 192, 24, 4122, ya 224. 224 ditambah 16 itu adalah 0034, 240. 240 tambah 16, 240 ditambah 8 sekitar 248. Tambah 0 masih tetap, berarti hasilnya adalah 240. Yap, berarti sudah ketahuan nih berapa subnet mask dari sebentar, maaf deh, CIDR per 29. Subnet masknya adalah 255.255, maaf nggak kelihatan ya, di sini agak jelas. Titik 255 titik yang tadi itu jumlah host yang jumlah subnet mask host yang sudah kita dapatkan dari perhitungan yang tadi itu adalah 240. Berarti ini ditulis titik 240 ya. Inilah subnet mask untuk IP address 20.100.10.1/29 atau IP address kelas C dengan CIDR 29, yaitu 255.255.240. Sudah dapat satu ya, beres, sudah punya ya. Lalu IP network, nah IP networknya berapa? Sudah tadi dijelaskan sekalian. Network atau net ID adalah grup atau komunitas sebuah jaringan, sebuah IP jaringan, grup IP jaringan. Untuk kelas C yang mana? Yang prefixnya itu yang prefix net ID, yang berarti IP networknya itu adalah 20.100.10.0. Jadi jangan sampai, nah ini IP networknya, jadi jangan sampai mengira kalau misalkan kosong itu nggak bisa dimasukin, bukan gitu. Jadi maksudnya gini, IP address atau misalkan komputerisasi itu, ini kan konsepnya 32 bit. Kalau misalkan ini emang kosong atau emang yang
diambil kan cuma networknya aja, cuma 3 prefix di depan. Otomatis yang host itu nggak masuk IP network, tapi ini tetap nggak bisa dikosongin. Karena apa? Karena dalam prefix IP address itu isinya itu 32 bit. Kalau ini hilang satu, berarti totalnya itu cuma ada 24 bit, yaitu nggak bisa. Makanya IP networknya kenapa titiknya kosong? Karena networknya itu tetap yang 3 prefix di depan. Karena prefix yang di belakang kosong, otomatis ini tidak aktif, alias tidak dihitung. Jadi dimasukin di sini kosong. Ini tetap 32 bit. Cuman yang aktif itu yang net ID atau IP network. Itu untuk grupnya. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi IP networknya itu IP network dari IP address 20.100.10.1 itu adalah kosong. 20.100.10. Yap, cara membacanya seperti itu. 20.100.10.1 itu networknya itu ya yang 20.100.10 ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Tapi kalau penulisannya itu dimasukin kosong. Kenapa? Nanti si kosong yang ini bakal diisi sama si IP ya alamat atau alamat host. Jadi nanti si host itu kan nggak mungkin, contohnya kayak gini deh. Ada tiga warga negara. Tidak mungkin mereka memiliki nomor identitas yang sama, tidak mungkin. Nah, maksudnya ini dikosongkan itu, ini bukan berarti nggak penting. Ini pasti emang dikosongkan karena yang dibahas di sini cuman IP network. Jadi cuman networknya ada, cuman networknya aja, keluarga negaranya aja gitu. Cuman grupnya aja, grup jaringannya aja. Jadi yang grup jaringannya itu adalah 20 titik atau IP networknya itu adalah 20.100.10. Udah. Nanti ini bakal diisi oleh si identitas host masing-masing atau nomor host masing-masing atau IP alamat host masing-masing. Ya, seperti itu. Udah dapat. Jadi cara pembacanya jangan lupa adalah 20.100.10. Itu cara membaca network ID. Oke. Lanjut, udah dapat nih 2. Ke pertanyaan ketiga. IP broadcastnya berapa? Nah, IP broadcast itu ditentukan sama total IP dulu. Kenapa? Karena IP broadcast itu biasanya adalah IP penutup. IP penutup atau IP penutup, IP terakhir dari sebuah IP address atau dari sebuah net ID. Ya, atau dari net mask, dari sebuah subnet mask IP. Seperti itu. Jadi IP broadcastnya berapa? Nah, kita cari tahu dulu total IP-nya itu berapa. Total IP itu ada berapa gitu. Cara nyarinya gimana? Gampang. Lihat di subnet mask ada 240. Yap, 240. Jika subnet mask itu full atau 32 bit semua full max. Ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa yang ini cuman ada 29 bit. Ya, prefix per 29 bit. Jadi cara mengetahui total IP addressnya itu adalah host ID. Berapa bit host ID dikurangi subnet mask full atau host dari subnet mask yang full. Jadi menghitungnya seperti ini ya. Biar nggak pusing juga. Kita akan hitung di sini. Total IP. Cara menghitungnya gampang. Jumlah maksimal host dalam subnet mask itu adalah 255.255.255.255. Yap.
seperti ini. Astaga. Maaf. Ini adalah jumlah keseluruhan. Ya, jumlah keseluruhan IP yang ada, atau jumlah keseluruhan subnet mask dalam sebuah IP jika penuh. Itu 255.255.255.255. Tadi kita udah punya yang ini. Subnet masknya itu 255.255.255.240. Gampang. Untuk mengetahui total IP-nya itu kurangi subnet mask si IP yang tadi. Makanya kenapa kita cari dulu subnet masknya berapa. Jadi 255.255.255. Sorry, maaf, ada kesalahan. Ini bukan 240 ya, karena hasil penjumlahan tadi kita itu udah 248. Berarti yang di sini subnet masknya itu adalah 248. Makanya agak aneh nih tadi, agak nggak nyambung. 248. Jadi 255.255.255.248. Yap. Lanjut. Menentukan total IP address atau total IP host. Berapa host yang didapat dari CIDR, dari kelas C CIDR per 29. Oke, cara menghitungnya sangat mudah. Ini tidak dimasukkan. Kenapa? Karena ini network. Yang dimasukkan adalah hostnya, tentu saja, karena kita nyari itu total IP hostnya ya. Ada 25. Jika penuh itu, jika full 32 bit, maka subnet mask akan menghasilkan 255 untuk hostnya. Maka kita kurangi saja dengan subnet mask yang ada pada IP tersebut, yang sudah diketahui, yaitu 248. Set. Nah, 5 pinjam 1 15. Siap. 15 kurangi 8 7 4 0 mati 2 0 jadi 0 dikurangi 2. Jadi totalnya itu ada 7. Total IP ini dia. Gampang kan? Jadi subnet masknya fullin dulu atau dalam keadaan penuh sebanyak ya 32 bit gitu. Dalam hitungan biner jika dikonversi itu akan menjadi semuanya 255 di dalam prefixnya. Maka dikurangi dengan host dari subnet mask yang sudah kita temukan tadi, yang sudah dikonversi dari kelas C yang CIDR-nya 29. Dan ketemulah angka 7. Kita tinggal masukkan total IP-nya itu ada 7. Ya, 7. Res, tinggal 2 lagi, gampang. 2 lagi gimana? IP broadcast-nya berapa? Gak tahu kan? Cara nyari taunya gimana? Tentuin dulu rank IP-nya berapa. Rank IP, pengertian rank IP itu gini. Yang dimaksud dengan rank IP itu adalah jangkauan si IP tersebut. Jika prefixnya per 29, maka rank IP-nya berapa? Cara menghitungnya sangat mudah. Kita sudah nemuin networknya berapa. Jadi cara menentukan rank IP itu adalah dengan ini total IP. Kita pisah dulu biar nggak pusing. Ini rank IP. Rank IP-nya itu network. Rumusnya seperti ini. Network tambah 1 ya. Network ditambah 1 sampai ya, sampai
total IP. Jadi seperti itu, network ditambah 1 total IP. Jadi kalau misalkan network total IP, nah seperti ini rumusnya ya. Network untuk menentukan rank IP itu network ditambah 1 sampai dengan total IP. Jadi kalau networknya itu yang tadi itu 20.100.10 tambah host 1, berarti angka 1 dong. Yap. Kenapa? Karena di sini IP yang pertamanya itu 1, hostnya itu 1/29, berarti ini adalah 1 sampai dengan total IP. Total IP itu 7, berarti dari 1 set, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7. Yap, kita udah punya 7 IP nih. Berarti titik 1 20.100.10.1 sampai 20.2 20.100.10.7. Nah, seperti itu ya. Jadi rank IP-nya itu sudah dapat kita kan. Karena ini ada 7, maka dia akan nyampe ke titik 7 atau ke host yang ke-7, yaitu 20.100.10. Yap, masukin host yang pertama itu 1 sampai dengan 20.100.10.7. Nah, IP broadcastnya berapa? Nah, ketahuan kan? Yaitu 20.100 titik 10 titik berapa? 7. Ini IP broadcastnya. Kenapa bang? Kok bang, kenapa pak? Kenapa ini IP broadcastnya itu? Karena dia itu IP penutup, bukan penutup ya. Yang maksudkan IP broadcast itu IP yang jumlah total atau akhir IP yang disebarkan. Seperti itu. Gampang. Dari penghitungan sederhana tadi kita udah dapet pertama subnet mask, kedua IP network, IP broadcast, total IP-nya ada berapa, dan rentang IP atau rank IP-nya itu dari mana ke mana. Seperti itu. Ya, seperti itulah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.